Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya yang tiada putus kepada kita hingga malam hari ini. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga amaliyah kita malam hari ini dan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang hasanah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga pula selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan kita memohon istiqamah di atas jalan Islam sampai akhir hayat, dan kita memohon kepada Allah agar diberi husnul khatimah, dibangkitkan bersama dengan orang-orang soleh, bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa meminum di Telaga Kautsar, mendapat syafaat beliau, dan dirahmati oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, memanfaatkan waktu yang baik pada kesempatan malam hari ini kita gunakan untuk mudzakarah, saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mulai, ada satu pertanyaan yang mungkin para jamaah bisa menjawabnya. Seseorang yang sudah masuk, apakah mungkin dia bisa keluar? Jikalau ada pertanyaan, seseorang yang sudah masuk, mungkinkah dia bisa keluar? Masuk kemana dulu? Oke, terima kasih Pak Dikir. Banyak masuknya. Yang akan kami sampaikan pada malam hari ini terkait dengan masuk Islam. Seseorang yang sudah masuk Islam, mungkinkah dia bisa keluar? Bisa. Baik. Terkait dalam hal ini ada dua konsep yang perlu kita pahami dan juga dua pemahaman, pengertian yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama yang disebut dengan riddah. Riddah adalah seseorang yang memeluk Islam kemudian dia keluar dari Islam. Orangnya disebut dengan murtad. Pelakunya sadar bahwa dirinya sudah keluar dari Islam. Orang seperti ini dihukumi murtad, dan di dalam syariat Islam dia bisa dikenai hukum qisas, dibunuh. Kemudian ada satu konsep lagi, yaitu orang yang memeluk Islam, kemudian karena sesuatu hal dia keluar dari Islam, tetapi orang yang bersangkutan masih meyakini dirinya masih Islam. Ini yang dijelaskan oleh para ulama disebut dengan zindik. Jadi zindik adalah orang yang memeluk Islam, kemudian melakukan sesuatu hal, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang menjadikannya keluar dari Islam, tetapi dia sendiri masih meyakini dirinya Islam. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan zindik. Terkait dalam hal ini, pembahasan kami melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu jenis-jenis kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kufur jahl, kufur karena ketidaktahuan. Yang kedua, kufur juhud, kufur karena pembangkangan, karena kebandelan dan kekeras kepalaan, yang kemarin kami sampaikan contoh seperti Kaisar Heraklius, Fir'aun dan Namrud, dan juga orang-orang yang semisal dengan mereka. Sedangkan yang ketiga disebut dengan kufur hukmi. Kufur karena berdasarkan ketetapan hukum yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Terkait dalam hal ini,
ada ikhtilaf yang lumayan luas di kalangan para ulama terkait dengan kufur hukmi ini. Ini juga pernah didiskusikan oleh dua orang imam, guru dan murid, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, terkait dengan posisi seorang yang muslim tetapi tidak sholat. Imam Ahmad bin Hanbal meyakini bahwasanya orang seperti itu kafir. Berdasarkan dari hadis Nabi, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Pemisah antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Imam Ahmad meyakini orang seperti ini kafir hukumnya. Namun Imam Syafi'i tidak sependapat. Beliau bertanya kepada Imam Ahmad, lantas orang seperti ini bagaimana masuk Islamnya? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, dengan sholat. Kemudian Imam Syafi'i bertanya lagi, yang pertanyaan ini terkenal, kaifa tasihhu sholatuhu wa huwa kafir? Bagaimana sholatnya itu sah padahal dia itu kafir? Mendengar pertanyaan ini, Imam Ahmad bin Hanbal terdiam. Karena untuk konteks kita Indonesia, jikalau orang yang muslim tidak sholat itu dihukumi kafir, maka kita bisa menjumpai puluhan, mungkin 100 juta lebih rakyat Indonesia terkena hukum kafir. Dan juga konsekuensi lain yang ini menjadikan di ulama-ulama madzhab Syafi'iyah berbeda pendapat tetapi mengikuti Imam Syafi'i, yaitu konsekuensi hukumnya. Orang yang telah dihukumi kafir, maka dia tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolatkan, dan tidak boleh dikuburkan di makam muslimin. Dan ini menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang pelik untuk kita bangsa Indonesia. Maka dalam hal ini dua imam besar tersebut berbeda pandangan terkait dengan seorang muslim yang meninggalkan sholat. Dan nanti dijelaskan lebih lanjut terkait dengan alasan dari meninggalkan sholat. Nah, terkait dalam hal ini disebutkan bahwasanya seorang yang muslim yang sudah masuk Islam, secara hukum dia bisa keluar dari Islam, baik dia itu sadar maupun tidak sadar. Dan ini kita memohon kepada Allah sekuat-kuatnya dan sebaik-baiknya agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan, perbuatan dan keyakinan yang bisa mengeluarkan kita dari Islam tanpa kita sadari. Dan ini contoh yang disampaikan oleh para ulama banyak sekali dan mungkin perlu menjadi renungan kita bersama. Di antara penyebabnya yaitu perkataan atau perbuatan yang bernada istihza, meremehkan perintah-perintah Allah atau bagian dari rukun Islam. Ini bisa berisiko mengeluarkan seseorang keluar dari Islam. Dan kita berlindung kepada Allah, naudzubillahi min dzalik. Kemudian memiliki keyakinan yang merubuhkan salah satu rukun dari Islam. Terkait dengan hal ini muncul fatwa di kalangan ulama Mekah tahun 1930-an terkait dengan satu firqah yang disebut Ahmadiyah. Firqah ini dihukumi keluar dari Islam karena memiliki keyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ini yang menjadikan mereka keluar dari Islam. Meskipun mereka sendiri meyakini dirinya sebagai Muslim. Terkait dan dalam hal ini mereka disebut oleh para ulama dengan sebutan zindik. Memiliki keyakinan yang bisa meruntuhkan atau menggugurkan salah satu dari rukun. Yang mana rukun dalam hal ini salah satunya yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan para rasul. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, banyak sebenarnya contoh terkait dengan kufrul hukmi ini
Namun satu pelajaran dalam sejarah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dijelaskan oleh para ulama menjadi dua pengertian. Yang pertama ada Islam hakiki, dan yang kedua Islam hukmi, yang terkait dengan kufur tadi. Islam hukmi ini berlaku bahwa seseorang yang telah bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dihukumi sebagai seorang Muslim, meskipun dia adalah seorang munafik. Ini terkait dengan Abdullah bin Ubay. Ketika dia meninggal dunia, putranya yang bernama Abdullah minta gamis Rasulullah sebagai kafannya, kemudian meminta beliau untuk sholat, menyolatkannya dan menguburkannya. Rasulullah menerimanya, meskipun sahabat Umar bin Khattab menolak beliau dengan mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 80, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falayaghfirullahu lahum." Seandainya engkau minta ampunan kepada Allah bagi mereka, orang-orang munafik, sebanyak 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni mereka. Ketika Rasulullah diingatkan oleh sahabat Umar terkait dengan ayat ini, Rasulullah menjawab, "Khayyirtu." Aku diberi pilihan oleh Allah dan aku menetapkan pilihanku. Aku memilih meminta maaf untuk Abdullah bin Ubay. Seandainya 70 itu ditolak oleh Allah, maka aku lebihkan permohonan maaf di atas 70 tersebut. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah, dan dalam riwayat yang kuat, beliau mengimami sholat, kemudian mengantarkan jenazah, dan sempat pula mendoakan di atas kuburnya. Namun beberapa hari kemudian turun surat At-Taubah ayat 84 yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dan jangan sekali-kali engkau salatkan salah satu pun dari mereka yang telah mati sampai kapanpun, dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya mendoakan mereka. Sesungguhnya mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik, melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, Rasulullah mengabarkan kepada sahabat Umar, "Ya Umar, engkau benar, sadaqta." Jadi setelah ini Rasulullah tidak pernah lagi menyolatkan dan mendoakan orang-orang munafik setelah ayat ini. Namun dari sini diambil ibrah oleh para ulama, ada dua hukum yang bisa diambil yang terkait dengan muslim, yaitu muslim hukmi dan muslim hakiki. Disebutkan bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang kafir. Tetapi dari sisi syariat zahir dia dihukumi muslim karena Rasulullah sempat menyolatkan dia dan juga mendoakan ampunan baginya. Dan juga ini berlaku dan mungkin juga berlaku di kalangan kaum muslimin yang tidak sholat, yang kita mengenalnya dengan Islam KTP. Jadi kalau dirunut, ditelusuri, kadang mereka itu tidak mengimani rukun-rukun yang ditetapkan dalam Islam. Tapi mereka dengan syahadat mereka ketika mereka nikah atau mereka ditarbiyah oleh orang tua, keluarga dan lingkungan sebagai seorang muslim, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Karena kalau dia dihukumi kafir, maka kita akan dibebaskan. Dan ini menjadi masalah besar secara sosial. Jikalau orang tidak sholat dihukumi kafir, maka ini PR dari Pak Aan, nggak boleh menyolati karena dia orang kafir, otomatis dia nanti diurusi orang non muslim. Jadi nanti dia diupacari ala orang-orang yang non muslim, dan ini menjadi sesuatu yang besar masalahnya. Jadi ini yang terkait dengan kufrul hukmi. Dan secara prakteknya
hukum kufur hukmi ini hanya bisa ditetapkan oleh seorang hakim di pengadilan, sedangkan yang dilontarkan oleh para ulama itu sebagai opini beliau. Jadi secara prakteknya ini misalkan ada seorang ulama berpandangan ada tokoh lain itu kafir, maka itu secara praktik menjadi opini bagi ulama yang mengatakan kafirnya. Karena itu belum bisa dilaksanakan secara real praktik kecuali lewat pengadilan. Hakim ditetapkan bahwa orang ini kafir sehingga dia tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dikuburkan di pekuburan muslim dan dihukumi sebagai kafir. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita memohon kepada Allah dan juga berusaha sekuat tenaga untuk agar terhindar dari hal-hal yang mengeluarkan kita dari Islam. Dan mari kita banyak-banyak juga untuk bersyahadat. Siapa tahu ada hal-hal yang menjadikan kita keluar dari Islam tanpa kita sadari, maka kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bersyahadat, banyak-banyak bersolawat dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak salah dan khilaf, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.